Ipang pun merasa kok dia tiba-tiba langsung nangis berebes gitu. Stop dulu gitu. Karena aku bener-bener digentolin kakiku gitu loh. Dia yang langsung dia ikut gitu. Aku jadi yang langsung wow gitu loh. Ini bener-bener pas apalagi pas aku pas zikir itu kan. Iya. Ya Allah, ya Rabbi. Itu dia yang nangis. Hai Tribuners semuanya yang ada di rumah dan dimanapun berada. Pokoknya semoga single religi bersujud ini bisa memotivasi teman-teman Tribuners yang ada di rumah maupun dimanapun berada, yang lagi mungkin down, jatuh banget, mungkin lagi hilang arah, mungkin lagi hatinya lagi patah banget gitu kan. Ya ingatlah, di saat kita bersujud, Allah itu ada untuk kita. Curhatnya cukup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hatiku hanya asmamu, di nafasku ada nafasmu. Kau yang selalu ada di dalam hidupku. Setiap langkah atas izinmu, ku pasrahkan hidup matiku. Ku berserah hanya padamu, ya Rabbi. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Dan episode kali ini kita sudah kehadiran Kak Eke. Hai Kak, hai Tribuners semuanya. Hai Kak Eke, Hai. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa disapa dulu Kak Tribuners yang ada di rumah. Hai Tribuners yang ada di rumah, jangan lupa terus stay tune di Malang Live Ya, bersama podcast Eka Malang Live. tentunya. Oke. Podcast Malang Live. Oke, Kak Eke ini kan baru saja merilis single terbaru ya Kak ya? Iya, single terbaru dan temanya ini religi sih. Religi, yaitu judulnya kalau nggak salah bersujud. Bersujud. Bukan Oh, bersujud bukan. kepada Allah, Bukan. Beda ya Kak ya? Beda. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu Kak, bersujud ini tentang apa kira-kira? Itu liriknya aku yang buat. Terus kita sama-sama notasi itu dengan Paza ya. Paza itu ada salah satu anak band gitu yang dari Kota Makassar gitu kan. Jadi dia bikin notasi sama aku. Terus liriknya full aku. Itu dalam 1 jam aja. Itu cerita aku sendiri sih. Dibuat Tentang dalam hidupku, dalam 1 jam. Ini tentang kehidupan Kak Eke. Kehidupan Iya. yang seperti apa kira-kira Kak? Ya yang aku bilang hilang arah, karena aku sempat hilang arah waktu itu kan kemana-mana. Terus akhirnya aku merasa aku punya Tuhan. Walaupun aku nggak bisa ngeliat wujudnya tuh, aku yakin dia ada. Yang cuma yang 100% mencintai aku tuh ya cuma Allah gitu. Cuman Tuhan gitu yang bisa mencintai Kak Eke. Betul. Kira-kira kalau misalkan dalam ruang lingkup yang sempit gitu, ini menceritakan tentang apa kira-kira? Tentang sosok manusia yang memang merasa sedang terpuruk, ya bersujud, bertasbih, ya berdoa, ya tafakur lah istilahnya, tafakur gitu, ya bener-bener yang deket sama Allah gitu loh. Ya semakin kamu merasa terpuruk, ya kamu ya harus deket sama Allah gitu. Berarti ini menceritakan seseorang yang terpuruk, Yang sedang terpuruk, hilang arah, Yang hilang arah. hilang arah banget, Iya. dan mau kemana udah pernah nggak yakin kalau kok Tuhan nggak adil banget apa aku sih gitu kan. Akhirnya merasa, wih bodoh banget ya, gue aja udah diciptain kayak gini. Ya semua ujian Tuhan itu adalah sesuatu ujian yang tidak mungkin kita lewati, yang tidak kita sanggup lewati gitu loh. Pasti Allah itu menguji kita batas kemampuan kita gitu loh. Ya alhamdulillah dengan aku menyadari bahwa Tuhan itu ada, ya alhamdulillah sampai sekarang aku masih tetap berdiri di sini. Kalau nggak mungkin aku udah go out mungkin ya kali, nggak entah kemana. Oke, ini berarti menceritakan tentang pengalaman kehidupan Kak Eke sendiri ya, Iya, betul, pribadi Kak betul Eke. banget. Nah, waktu itu kan Kak Eke menciptakan, membuat lagu single pop ya Kak ya, Hilang Arah itu kan. Hilang Itu arah hanya aku. iya. Dan itu kenapa sih sekarang merilis single religi gitu? Ya karena udah tepat momennya kan, tepat Momen momennya, Ramadan momen berarti. Ramadannya. Dan itu kan lirik kan memang aku sudah buat lama, itu kan udah buat aku lama. Jadi dalam 1 jam aku, wah ini ada lirik gini. Ya udah, akhirnya ya aku istilahnya
ya kenapa nggak aku keluarkan di saat momen yang benar-benar sama kan, ini istilahnya momen yang bagus di saat ya memotivasi teman-teman yang ada di luaran sana yang mungkin lagi terpuruk, yang mungkin sedang dalam keadaan jatuh banget, down banget, rasanya sudah nggak tahu mau kemana, selain ya istilahnya kan banyak banget yang sekarang yang apa ya, bunuh diri kayak atau apa gitu dengan cara gitu. Tapi mungkin dengan lagu ini teman-teman, saudara-saudara semua Tribuners yang ada di rumah pasti insya Allah bisa termotivasi, ternyata ada Tuhan yang mencintai aku. Why? Berarti termotivasi untuk bangkit, untuk tidak melakukan hal-hal yang Positif. negatif. Berarti kita harus melakukan hal-hal positif itu ya Kak iya, ya. jangan sampai kita ke negatif, itu aja sih. Kayak jadi sosok manusia yang lebih baik lagi, yang lebih dekat lagi sama Tuhan, yang tahu bagaimana apa ya menjalani hidup ini dengan baik, walaupun kita misalnya dalam keadaan tidak punya apa-apa, tapi yakinlah di saat kamu menuai sesuatu yang baik, di situ kamu menanam sesuatu yang baik, pasti kamu akan menuai sesuatu yang baik juga gitu. Oke. Dan ini kalau misalkan pembuatan lagu, perekaman lagu Hilang Arah itu kan Kak Eke pernah bilang itu sempat menguras emosi ya Kak ya, emosional gitu ya Kak ya. Banget. Nah, gimana kalau misalkan dalam single Religi Bersujud ini? Dan kebetulan sekali aku tuh waktu take studionya kan di Ipong ya, rumah Ipong, dan di vokal director aku adalah Kamga. Itu beneran aku kayak mau pingsan dan aku nangis karena ada sosok di situ, sosok makhluk halus lah ya di situ, makhluk halus yang di situ langsung megangin kaki aku tuh yang langsung. Itu makhluk halusnya beneran. Wallahi. Itu beneran aku langsung mau pingsan karena dia kayak mau masuk gitu, kayak karena dia merasa itu cerita dia juga gitu loh. Jadi di Ipang pun merasa kok dia tiba-tiba langsung nangis berebes gitu. Stop dulu gitu. Karena aku bener-bener digentolin kakiku gitu loh. Dia yang langsung dia ikut gitu. Aku jadi yang langsung wow gitu loh. Ini bener-bener pas apalagi pas aku pas zikir itu kan. Iya. Ya Allah, ya Rabbi. Itu dia yang nangis. Itu makhluk halusnya nangis atau? Yes. Ikut. Dan aku jadi ikut terbawa apa yang dia batin dia Iya, gitu, iya. spiritnya dia tuh yang mungkin terombang-ambing ya kali ya, karena kan sesuatu makhluk halus yang memang masih ada di dunia ini gitu loh, itu kan masih istilahnya hilang arah juga kan gitu loh, masih terombang-ambing. Nah itu di situ aku wow, aku merasakan apa yang dia rasakan. Oke. Itu beneran. Terus Ipong Kamga aku merasakan gitu. Oh, merasakan. Berarti makhluk halusnya ikut juga merasakan apa yang Kak Eki rasakan. Iya, dari duduk santai di kursi tidur itu, sofa tidur itu gitu, terus tiba-tiba dia langsung ke kaki aku langsung bayangin apa yang pernah dia apa yang terjadi pada dirinya gitu. Oke. Terus cara lepas dari makhluk halus itu seperti apa Kak? Aku udah mau pingsan waktu itu. Oh, mau itu pingsan. ada yang videografer aku tuh bener-bener aku Dim tolong ambilin air putih please bener ambilin air putih gitu. Udah beneran udah mau dimasukin gitu kan, istilahnya mau dimediasi gitu kan. Ya itu mungkin ya terbawa, terhanyut banget kali ya gitu kan. Ya semoga aja makhluk halus aja jadi ngerasa nangis ya. Apalagi makhluk beneran ya. Iya. Berarti Kak Eki ini kalau misalkan dalam proses rekaman tuh selalu menghayati lagu yang dibuatnya ya Kak ya. Ya karena kalau misalnya cerita tentang diri kita sendiri ya, sebuah lagu kalau memang itu adalah cerita kita sendiri pasti akan masuk soulnya. Kayak Hanya Aku itu aku liriknya aku yang bikin. Terus Bohong itu karena Cheer Up ya aku bikin Cheer Up, Mas Didi Dukun sama Mas Dian Pramana Putra. Ya aku cheer up gitu kan, walaupun aku dibohongin, oh I'm fine kata kita gitu kan, walaupun lu bohongin gue juga bisa bohongin lo gitu kan, istilah gitu. Terus yang Cuma Kamu juga Cuma Kamu itu aku liriknya aku yang bikin, itu seperti sosok perempuan yang sudah menemukan sosok laki-laki idamannya gitu loh. Pokoknya hanya kamu deh, punya kamu, cuma kamu gitu yang di otaknya gitu loh. Nah nanti terakhir ini insya Allah jadi mini album itu terakhir adalah Kunci Hati gitu. Oh, mini album Kunci Hati. Mungkin bisa diceritakan kunci hatinya? Ya kunci hatinya pura-pura udah ada aja. Oh, pura-pura kunci. Kan doa kan. Oh iya. Kan kadang lagu itu kan kadang doa kita kan. Dan jadi udah memang sesuai dari Hilang Arah, terus menyadari oh hanya aku loh cinta sejatinya. Terus lo kalau bohongin juga nggak masalah, gue juga bisa gitu kan cari yang nggak bohongin gue. Terus tiba-tiba ketemu dengan suatu laki-laki idaman, oh cuma kamu deh milik aku gitu kan. Akhirnya terakhir ya tak kunci hati aku untuk kamu gitu kan. Artinya kan ada semua itu adalah
doa dari kita semua gitu loh sebagai penyanyi. Jangan sampai kita itu membuat suatu lagu yang memang tidak ada maknanya untuk hidup kita gitu loh. Berarti harus ada maknanya ya Kak ya. Harus ada arti Makna tersendiri. dan doa untuk diri kita kan, untuk kebaikan juga gitu. Kira-kira kalau misalkan dalam proses pembuatan lagu Bersujud ini ada kesulitan tersendiri gak sih Kak? Kayaknya nggak ada ya Kak. Malah pas sambil nangis gitu kan. Kok ini kayak ceritaku banget gitu pas take juga kayak gitu. Tapi kamu nggak sampai bilang itu di video aku ada, dia cuma Kak udah, kan dia suruh nyanyi tuh 5 kali. Iya. Itu 22 menit doang. 22 menit rekaman itu nyanyi. Dia itu. ngomong 45 menit aja Mi gitu kan. Dia manggil aku Mami kan. Mi cuma 45 menit kok katanya gitu kan. Pasti insya Allah cuma 45 menit aja. Ternyata 22 menit. 22 menit. Iya, dia hitungin bener. Udah selesai. Udah 2 jam aku otak-atik dulu ya katanya. Lebih cepat dari yang dibayangkan ya Kak ya. Iya, lebih cepat katanya. Udahlah Mami udah masuk ini mah udah katanya udah jiwanya banget katanya gitu. Ya udah, akhirnya berdua itu ya alhamdulillah aku mempunyai suatu orang-orang yang di sekeliling aku tuh orang-orang yang ngerti jiwa aku banget. Mood aku yang dimana dapetnya, karena aku tuh gak suka bertele-tele orangnya kan. Enggak suka Sat-sat bertele-tele gitu kan, yang orangnya suka sat-sat gitu. Ya timku semuanya juga ngerti. Wes ayo sini. Ya udah langsung buat ya sini gitu. Ya salah satu MD radio juga hebat seperti itu. Dan kalau untuk proses pembuatan video klipnya ya Kak ya, ini katanya di Padang Pasir di Dubai. Ya benar. Desert Safari-nya. Oke, itu kenapa sih ingin membuat video klipnya tuh jauh-jauh ke Dubai? Di sini nggak ada gurun pasir kan? Iya. Dan itu gurun pasir kok kayak gini loh, kayak suatu letak bumi yang bener-bener yang gak ada hamparan daun sama sekali, dan itu bener-bener kita tandus banget kan, gersang banget, dan bener-bener yang kita tuh, aku kena angin debu tuh berapa kali tuh mataku kan gitu loh. Tapi di situ tuh pasir yang sangat tidak nempel di badan kita loh. Oh, pasirnya itu. Jadi pasirnya tuh nggak ada sama sekali nempel ke badan kita, nggak kayak kita kalau ke pantai kan. Iya, pasti nempel semua. Di mana kan di baju atau apa. Ini enggak sama sekali ya Kak. Sama sekali enggak. Jadi alhamdulillah dapatnya juga pas orang lagi nggak ada yang rame. Sepi. Biasanya kan rame. Di Desert Safari itu biasanya rame, tapi ternyata pas di saat aku itu bener-bener yang aku udah selesai baru orang buruk datang. Jadi kan kalau ada orang kan pastinya akan banyak yang bayang-bayang gitu kan, karena kan dia kan gersang banget tuh kan, matahari langsung ke situ kan. Ya kalau misalnya banyak orang tiba-tiba kan, wah bayangan ini kelihatan, bayangan itu kelihatan. Itu pas aku syuting tuh gak ada. Jadi alhamdulillah banget. Allah tuh kayaknya bener-bener udah lu nangis aja di sini. Bener aku juga nangis ya di situ. Iya. Ya gimana ya, kayak ngerasanya wow, kalau kita bener-bener hilang arah di gurun pasir gini, mampus ya sendirian ya. Gak ada air, gak ada air. Artinya gersang banget ya Kak. Gersang banget. Kita jalan aja susah loh. Oh susah. Apalagi Kak Eke di video klipnya pakai dress putih ya Kak. Dress putih, dress abu-abu kan. Itu bener-bener yang susah pas naik nanjak gitu tuh susah ampun, karena kan kaki kita masuk ke dalam. Ke dalam pasirnya itu ya. Pasirnya itu, dan memang bener ternyata kalau badai pasir ngeri banget. Oh, di sana enggak lagi badai pasir berarti? Enggak, ya? tapi anginnya kencang banget. Anginnya kenceng banget ya Kak ya. Pas lagi bus gitu debunya tuh langsung masuk ke mata. Oh, langsung masuk apalagi ke kan mata. aku pakai softland kan. Iya. Wah, langsung, tapi ya pas melek ya udah nggak perih. Alhamdulillah gitu ya, dilancarin lah gitu. Berarti keajaiban dari yang kuasa gitu ya. Kayaknya merestui ya. Merestui ya. Lo mengajak orang untuk berzikir ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim gitu kan ya. Alhamdulillah, bismillah, semoga lagu ini bisa memotivasi teman-teman untuk bangkit kembali menjadi sosok manusia yang lebih kuat, lebih tough lagi gitu, yang istilahnya jangan sampai kehilangan arah gitu loh. Pokoknya kita itu harus ingat selalu Allah itu ada untuk kita. Jangan sampai kalian lupa bahwa nih ada sosok yang benar-benar di samping kita ini, yang akan kalau kita sujud berlama-lama di saat kita sholat tuh ya itu curahan hati kita. Jangan sampai kita tuh curhat di salah orang. Jangan orang pernah lain berharap gitu pada ya. manusia. Iya. Beneran. Kita curhat terkadang yang nyampe sama apaan gitu kan, diceritain lagi ke orang lain. Tapi kalau kita curhat sama Allah tuh aman pasti, 100% aman. Lega lo abis nangis bersujud lama-lama gitu. Insya Allah udah tenang banget. Ya, oke. Dan kalau misalkan ini kan dressnya waktu itu kan dress putih sama abu-abu ya Kak ya. Dan apa sih yang membuat Kak Eke memilih dress putih
untuk dipakai dalam pembuatan video klipnya itu? Apakah ada makna tersendiri dengan kata arti putih itu? Putih itu kan kalau dalam suci Iya, gitu. kita jadi orangnya pengen jadi yang orang yang suci, tapi nggak mungkin ya. Istilahnya kan manusia itu pasti nggak perfect ya. Iya. Yang perfect hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aku pun suka warna putih. Ini aku udah 3 hari berturut pakai baju putih. Pakai baju putih. Nanti lebaran pakai putih juga nggak? Udah sering banget. Udah sering. Umur ya putih. Putih gitu kan. ya. Ya, itu salah satu warna kesukaan aku sih, putih. Putih. Karena merasa ya bagaimanapun kita, sebejat-bejatnya kita, sependosanya kita, ya berdoalah, tetap berdoa pada Allah untuk kita dijadikan sosok manusia yang suci, yang kembali dalam keadaan husnul khotimah sih. Gitu aja sih menurut aku. Kan kita cuma pakai kain kafan nanti kan, putih kan, gitu kan. Kita nggak akan bawa harta, kita nggak akan bawa rumah, nggak bawa mobil, nggak bawa berlian, nggak bawa apapun. Yang kita bawa cuma amal kebaikan sama ya itu tadi, iman. Iya, iman dan harta-harta yang kita miliki kita tinggalkan di dunia ini. Betul, nggak kalau dibawa kita mati, pergi ke akhirat, kita akan membawa amal-amal kebaikan yang kita telah perbuat di dunia ini ya Kak. Betul, betul banget itu. Ya salah satu yang ini kan dipikir orang kan, Ili, kok kamu ini banget sih, kayaknya menikmati hidup banget, makan di sini makan. Lah besok gua mati, gua nggak bisa makan apa-apa gimana? Iya. Ya nikmatin aja selagi kita bisa ada, ya kita bisa berbagi dengan orang, menyenangkan orang, makan bareng atau apa gitu kan. Ya membeli sesuatu yang memang kita mampu, yang sesuai kemampuan kita ya. Jangan sampai kita membeli sesuatu yang akhirnya pinjol gitu, atau apa gitu, atau apa yang memberatkan kita. Jangan sampai gitu loh. Jadi nikmatilah sesuatu yang memang sesuai dengan kemampuan kamu sih, gitu loh. Dan hiduplah sesuai dengan kemampuan kita ya Kak. Iya, pokoknya jangan sampai melirik ke kiri dan ke kanan itu hanya untuk gue pengen seperti dia gitu. Enggak. Kalau positif seperti dia dalam hal sosial atau apa gitu nggak masalah. Boleh dicontoh. Boleh dicontoh. Tapi kalau hanya untuk merasa I wanna be crazy rich gitu, no, you don't have to gitu loh. Jangan sampai kamu merasa harus seperti itu. Crazy rich untuk apa sih? Udah ada kan? Crazy rich banget tiba-tiba ditangkap. Jangan sampai kayak gitu ya. Yang baru kasus itu ya. Pokoknya jadilah manusia yang apa adanya. Bukan ada apanya, gitu. Terus dengan teman pun, walaupun sedikit circle kamu, teman kamu itu circle yang positif, yang bisa membawa kamu ke kebaikan dunia maupun ke akhirat. Begitupun pasangan kamu, carilah sosok pasangan yang benar-benar bisa membawa kamu ke kebaikan dunia maupun akhirat. Itu sih menurut aku. Sekarang prinsip hidup gitu aja sih. Nggak apa-apa, teman dikit nggak masalah. Tapi Kak Eke lebih memilih teman dikit dibandingkan teman banyak ya Kak ya? Karena pernah mendapatkan teman yang banyak. Tapi di saat aku jatuh, satu persatu kan menghilang. Tapi jatuhnya bukan masalah karena harta. Iya. Kadang kita jatuh tuh kan banyak kan ya. Jatuh itu ada saat kita patah banget gitu. Hati kita patah. Terus kita dalam keadaan hilang arah gitu. Ya kita tahu mana yang mendekat, mana yang tidak gitu loh. Apalagi kalau yang lagi benar-benar bangkrut ya, istilahnya nggak ada duit gitu, nggak ada harta sama sekali, tambah kelihatan lagi. Dibuang mana sama temen gitu yang benar-benar real, tulus sebagai saudara bagi kita, ada yang tidak real. Tapi Kak Eke pernah mengalami itu ya? Oh, bukan pengalaman lagi sayangku. Kadang saudara juga begitu. Bukan hanya teman ya, kadang saudara juga begitu. Di saat kita berdiri tegak dan di atas gitu, mendekat semua, saudara itu ya. Itu saudara, belum teman. Tapi di saat kita jatuh, ya no care lagi, gitu aja sih. Tapi sekarang kan Kak Eke sudah berada di puncak popularitas nih Kak. Kira-kira ada yang mendekat atau menjauh sekarang? Aku merasa nggak ada di puncak popularitas. Puncak popularitas aku adalah pas husnul khotimah nanti. Iya. Husnul khotimah itu adalah puncak popularitas aku di mata Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Allah. Jadi kalau puncak popularitas itu kalau di duniawi ngapain ya Kak ya? Kalau kita mau ngejar duniawi terus capek. Aku makanya nggak akan puas ya aja gitu loh. Mau diterima laguku, hayo, nggak diterima ya udah gitu kan. Kita kan bisa nggak memaksakan orang-orang, nggak bisa memaksakan. Oh kamu harus suka dengan aku, gitu kan? Istilahnya kayak gitu kan. Kena gitu ya. Kita mau berharap dengan manusia itu nggak bisa. Oke, dan ini lagu rilis single Bersujud ini tanggal berapa Kak rilisnya? Itu tanggal berapa ya? Lupa gue. 8 Maret ya.
8 Maret. Oh, 8 Maret 8 Maret. 2020. Oh iya, 8 Maret ini. 8 Maret 2024. 24. Berarti pas mau menjelang sebulan. puasa. Oh, menjelang puasa itu ya, Kak? 8 Maret itu Rilisnya. rilis di Spotify dan lain-lain. Platform musik digital musik Indonesia. Terus yang video klipnya itu di tanggal 11 kalau nggak salah. Oh, di tanggal 11 video Pas klipnya itu. Ramadan. Iya. Dan itu saya lihat di official YouTube KEK itu ya. Iya. Judulnya itu ada Bersujud 2 ditulisnya. Itu Iya. apakah ada rilis single Bersujud 1 sebelumnya? Sebenarnya itu kan lagu tuh remake. Oh, Remake dari dulu 2012 kan. Nah, karena aku tapi ini musiknya udah beda banget. Oh, beda musik banget. yang beda banget yang dulu tuh apa beda bedanya? banget. Perbedaannya? Orkestra kan ini kan. Oh iya. Jadi musiknya yang terus kan yang kalau yang di dulu tuh aku nggak ada backing vokal sama sekali. Oh, gak ada backing vokal sama sekali ya, Kak, ya? Dan ini di backing vokalnya nama Kamga loh. Seorang Kamga selain sebagai vokal director, dia tuh bener-bener mau yang backing vokalin juga gitu kan. Aku sekarang nih anak tuh baik banget sih, bikin terlalu humble, anaknya humble banget, enak banget. Di vokal director nama dia tuh bener-bener yang nggak stres. Dia cuma bilang, "Mi nyanyi semaunya kamu, sesulnya kamu, sedapatnya kamu." Berarti sesuka hatinya KEK gitu ya. Dia cuma nambahin, "Ini aku nambahin ini Mi, aku nambahin ini dikit aja," kayak gitu. Ya, jadinya gitu. Bagus nggak, Kak? Bagus. Udah dengar? Sudah. Oh, thank you. Sama-sama. Masya Allah, ya Allah. Iya. Gila, Kak. Jazakillah khair loh. Dan ini ada perbedaan gak sih, Kak, ketika membawakan lagu pop sama religi? Yang dulu kan Hilang Arah, sekarang kan Bersujud. Apakah ada perbedaan? Enggak lah, kan Enggak. sama-sama pop kan. Cuma bedanya kan kita lebih ke atas kan, ke Allah gitu kan. Kita mengingat Allah. Tapi kalau yang pop itu ya juga kayak Hilang Arah kan juga ada misi religinya kan. Kan jangan sampai kamu hilang arah gitu kan. Pokoknya balik lagi gitu loh ya. Saat kita berdayung sendirian tuh, kalau kita nggak yakin sama Allah, tenggelam dong. Tenggelam. Iya. Tapi karena kita yakin sama Allah, kita bisa menepi kan gitu loh. Bersandar. Bersandarnya sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam ya, Bu. Eka langsung, dalam sekali. Iya, KEK. Terus ini kan rilisnya tanggal 8 Maret 2024. Bagaimana respon dari fans KEK? Apa nama fansnya, Kak? Eke Lovers. Eke Lovers. Bagaimana reaksi dari Eke Lovers itu sendiri? Apakah sangat antusias? Dan rata-rata kalau yang interview ini nangis kalau aku pas nyanyi live. Oh, nangis. Iya. Pada nangis. Terus kalau yang teman-teman tuh memang merasa kena di jiwa mereka. Ya nggak tahu ya aku ya, mereka ngerasa kalau udah aku nyanyi ini live, apalagi live ya, itu terasa banget kata mereka. Lebih terasa katanya gitu. Makjlepnya tuh gitu katanya. Bener-bener bikin orang sakit ya katanya gitu ya. Bukan sakit, aku bilang gitu, itu kena hati nuraninya gitu. Sudah menusuk ke jantung gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ya pas kalau live itu ya, kalau orang bikin orang nangis kan artinya bagus dong ya gitu. Iya. Mengenal lah. Berarti mengena ke fans-fansnya Kak Eke sendiri, Eke Lovers sendiri ya, Kak ya. Alhamdulillah. Malah yang belum jadi Eke Lovers kayak kemarin di salah satu radio nangis bener dan Nangis tiba-tiba beneran. langsung, kok kakak sih bisa gitu sih? Ya karena kita nggak ngerti ya apa yang dialami orang, hatinya bagaimana gitu. Tapi pas di lagu Bersujud ini mereka ngerasa ya itu kayak curahan hati mereka sendiri sih katanya gitu. Curahan hati mereka sendiri yang tuangkan lewat KEK, lewat lagu itu sendiri. Iya, dan banyak yang merasa. Banyak merasa Banget katanya. Merasa banget. Tribuners yang ada di rumah silakan coba dengerin Bersujud dari Eke. Bisa lihat MV-nya juga, musik videonya di Eke Official YouTube. Terus kalau dengerin lagunya ya bisa di semua digital platform Indonesia. Oke. Musik Indonesia. Dan sekarang ini kan eranya Gen Z ya, Kak ya. Nah, bagaimana Kak Eke ini menyasar fans-fans dari Gen Z sendiri? Kalau Gen Z itu kebanyakan lagi seringnya EP ya, gitu ya, kan EP gitu ya. Aku sih makanya aku nggak terlalu berharap ya, karena kan aku merasa juga kebahagiaan orang, kecintaan orang, kesukaan orang gitu kan kita nggak bisa memaksakan. Jadi ya aku sih terserah, kalau Gen Z suka ya alhamdulillah, kalau enggak ya aku nggak mau memaksakan diri, aku harus bernyanyi dengan seperti Gen Z sekarang gitu, karena bukan aku banget yang model-model kayak gitu, bukan aku banget. Aku tuh kan ada yang harus rock gitu kan, ada rocknya gitu kan, kayak Bersujud ini juga ada sedikit rocknya gitu kan. Nah ya kalau aku disuruh jadi kayak lagu-lagu yang zaman sekarang itu
indie gitu, EP gitu kayaknya nggak bisa aku. Nyanyi santai gitu nggak bisa aku. Nggak bisa ya Kak ya? Heeh. Kalau nulis quote aku bisa. Kalau nulis quote aku akan bisa, tapi kalau nyanyinya aduh nggak bisa, aku nggak bisa. Asli nggak bisa. Pengen nyoba gitu tapi nggak bisa. Aku berulang kali pengen nyanyi kayak gitu tuh, kok suaraku nggak bisa ya. Tapi kalau fans AK Lover sendiri itu dari berbagai kalangan usia Kak? Semua sih. Oh, semua. Kayak emak-emak gitu kan, Emak-emak. malah wah kalau udah ketemu kayak gitu. Oh ternyata banyak emaknya ya. Nggak apa-apa. Karena kan itu lebih Iya. lebih panjang gitu kan. Kalau Gen Z kan suka lagu ini, besok bisa suka lagu ini K-pop kan, gitu. kan macam-macam kan. Iya. Mereka lebih ke K-pop kemana-mana gitu kan. Tapi kalau emak-emak ini kan yang penting mengena di hati. Mengena di hati. Orang lama ini kan lebih melihat lirik Iya. dan musik gitu kan. Kalau anak-anak kan rata-rata ya udah, yang penting mereka lagi suka ini ya udah sesuai hati mereka aja, moodnya mereka gitu loh. Gitu. Oke. Nah, Kak Eke ini kan sekarang terkenal dengan penyanyi iya gitu kan. Terus pengusaha iya. Aktif di kegiatan sosial juga iya. Iya. Nah, terus aktif di apa lagi ya? Banyak ya Kak ya, pokoknya Organisasi sih. organisasi. Pokoknya Kak Eke ini kan multi talent gitu ya Kak ya. Banyak bakat. Masya Allah, Iya, patut disyukuri ya Kak ya. Iya, pokoknya semua bisa positif aja. Positif Pokoknya aja kita kegiatannya. sebagai manusia kalau bisa melakukan sesuatu yang positif, ya dilakoni aja. Laut, udara, darat gitu. Oh, jaya laut di darat. Jaya di darat, jaya di laut, jaya di udara. Waduh, apa tuh? Ya, dan bagaimana sih cara Kak Eke membangun personal branding diri Kak Eke di media sosial, karena sekarang kan eranya digitalisasi Kak. Aku sih nge-branding diri aku menjadi diri aku apa adanya aja. Apa sih. adanya aja ya Kak ya. Ya orang mau suka ya terserah, enggak ya udah gitu. Cara berpakaianku juga menurut aku ya kalau orang suka ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Kadang kan pengen juga kadang agak buka-buka gitu kan ya. Tapi udah sekarang di stop sama manajemen. Please stop deh. Udah tua. Kan mau nyari husnul khotimah. Oh, iya. Iya sih, semakin tua harus sadar diri ya. Ini timnya langsung. Tapi gak kelihatan tua loh Kak. Masa Awet sih? muda iya. Eka tua, Masya Allah sih. Jangan bikin aku ini lo GR loh. Enggak kok, beneran ya Kak ya. Nanti aku langsung DM Justin Hubner loh. Hai Justin, how are you? Tim nasional. Oke. Berarti cara Kak Eke membangun personal branding tuh dengan menjadi diri Kak Eke apa adanya ya Kak ya, tanpa dibuat-buat gitu. Nggak mau. Aku dimanapun aku cowokan. Kamu nggak bisa jaim. Orangnya nggak bisa jaim banget. Ya makanya kalau misalnya di benakku nggak bisa karena ngakaknya gebek kelewatan. Karena makanya kalau udah benang no karena ngakaknya itu udah banget percuma di benang gitu loh. Karena udah nggak bisa ngerem. Iya. Tapi ya lebih dikontrol aja gitu loh. Kalau dulu tuh benar-benar nggak bisa ngontrol bicaraku. Oke, dan terakhir ya Kak ya. Asik. Oke. Seneng banget ya Kak ya kalau terakhir ya. Puasa iya, lupa puasa ya. Berarti Kak Eke puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah puasa. Dan terakhir ya Kak ya, apa sih yang ingin Kak Eke sampaikan, pesan yang ingin Kak Eke sampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah tentang single religi bersujud ini? Di sini Kak kameranya. Hai Tribuners semuanya yang ada di rumah dan dimanapun berada. Pokoknya semoga single religi bersujud ini bisa memotivasi teman-teman Tribuners yang ada di rumah maupun dimanapun berada, yang lagi mungkin down, jatuh banget, mungkin lagi hilang arah, mungkin lagi hatinya lagi patah banget gitu kan. Ya ingatlah, di saat kita bersujud, Allah itu ada untuk kita. Curhatnya cukup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bercurhat sama manusia terkadang beda. Ngomongnya simpati, ternyata empati. Sebenarnya di belakang bisa lain. Jadi jangan pernah berharap pada manusia, berharaplah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100% cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 30% hanya untuk manusia. Itu 30% hanya untuk manusia. Iya, Oke. jangan banyak-banyak. Iya. Kalau patah sakit. Ya. Iya. Tapi Kak Eke pernah gak memendam perasaan sendiri gitu? Sakit dipendam sendiri gitu. Kanker jadinya. Kanker ya. Iya benar. Itu beneran. Aku Benar. terjadi 2012 aku punya kena kanker kan. Oh,
Aku kena breast cancer karena aku memendam semua itu sendiri. Ya akhirnya aku punya sosok teman, ya teman yang benar-benar bisa itu ya kakak, kayak apa ya, teman tapi udah kayak saudara gitu, kayak kakakku sendiri. Itu tempat aku curhat. Akhirnya nangisnya ke dia sama Allah, udah selesai. Itu baru ngerasa lega gitu. Karena waktu itu mendem aja mendem sendiri gitu loh, yang aku bilang tadi hilang arah gitu kan. Itu benar-benar sampai yang seperti itu. Tapi sudah sembuh ya Kak ya kanker? Alhamdulillah Agustus kemarin udah diangkat. Udah diangkat. Agustus 2023. Oke Kak Eke, terima kasih ya Kak ya atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim ini. Telah ngobrol tentang single Religi Bersujud ya Kak ya. Iya, pokoknya dengerin semua single-singlenya Eke. Hilang Arah, Hanya Aku, Bohong, Cuma Kamu, dan Bersujud di semua digital platform musik Indonesia. Oke, mungkin bisa spill dikit dong Kak lagunya yang ref aja bagian Bersujud, dikit aja gak apa-apa sebagai penutup. Oh ya. Oke. Di hatiku hanya asmamu, di nafasku ada nafasmu. Kau yang selalu ada di dalam hidupku. Setiap langkah atas izinmu, ku pasrahkan hidup matiku. Ku berserah hanya padamu ya Robbi. Oke Tribuner, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Kak Eke pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.